Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Oke, Nabi. Selamat sore, Nabi semuanya. Selamat sore, Anta. Saya ingin mau bertanya. Ya, tapi gini loh. Saya itu istilahnya belum mendapat jawaban yang sebenarnya gitu loh. Saya mau tanya, Nabi Tuhan Yesus itu kan pernah mati. Yang membangkitkan dia lagi siapa gitu loh. Itu yang mau aku tanyakan, Nabi. Yang membangkitkan ya Allah, roh Allah itu yang membangkitkan. Jadi yang matinya itu siapa? Yang mati kan jasad manusia. Oh, manusianya, maksudnya Tuhan Allahnya yang membangkitkan gitu ya. Bukan Tuhan Allah, roh Allah. Roh Allah. Tuhan, Jadi ada Tuhan, berapa? Tuhan, Allah, Allah. Ada berapa roh gitu loh, Nabi? Ada satu roh. Satu roh. Jadi yang Iya, mati roh. itu jasadnya itu Jasad ya jasad, pindah bukan ke- roh. Iya, enggak kan dia mati. Matinya itu setelah mati itu rohnya kemana gitu loh? Apa ke surga atau kemana gitu rohnya itu? Waktu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yesus berkata, aku berkuasa memberikan jiwaku dan mengambilnya kembali. Yesus adalah tubuh SARS manusia, ya kan? Lalu tubuh tanpa roh mati. Ya, dalam Benar, kejadian benar. iya, Benar. jadi Kalau misalnya nggak kejadian ada roh, pasti 2 mati. di dalam kejadian 2 dikatakan Allah roh Allah dihembuskan ke Adama, lalu Adama punya nefes. Karena ada ruah dihembuskan ke Adama jadi punya nefes. Jadi ada ruah, ada nefes, ada Adama. Ada basar, ya. Sama Yesus juga sama, dia punya basar, punya SARS. Lalu ada roh Allah menaungi, ya kan? Maka dia menjadi hidup sehingga Yesus punya jiwa. Nah, Yesus berkata, aku dalam Yohanes 10 ayat 17, aku berkuasa memberikan jiwaku dan mengambilnya kembali. Ya kan? Aku, Yesus, berkuasa menyerahkan jiwanya dan mengambilnya kembali. Kemudian waktu Yesus disalib, dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani, dengan bersuara nyaring, ia menyerahkan pneumanya, dan matilah ia. Karena tubuh tanpa roh mati, Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Jadi ketika Yesus berseru El itu adalah ruah. El yang singular adalah ruah. Ya. Maka ketika ruahnya itu menyerahkan ruahnya kembali kepada Bapa segala ruah, Ibrani 10, ia adalah Bapa segala roh, ya kan? Maka Yesus mati. Pertanyaan jiwanya kemana? Jiwanya pergi, dia masuk ke Hades. Dia selamatkan orang-orang dari Hades. Ya kan? Para nabi yang di Hades semua. Dia kata kerigma, ya, dalam tubuh rohaniahnya dia kerigma, dalam tubuh rohnya dia kerigma di Hades, lalu dia bebaskan orang-orang dari Hades, lalu roh Allah kembali kepada jasadnya, bangkitlah Yesus. Itu ya, gampang sekali. Makanya ada tubuh, Oke. jiwa, roh. Oke, kedua gini loh Nabi ya. Kemarin saya pernah nanya sama pendeta siapa itu yang satunya itu, dia bilang seperti ini. Saya mau nanya satu lagi. Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun hingga sampai 29 tahun atau 30 tahun itu kemana? Kok nggak tidak terdeteksi? Nah terus jawabnya apa dia? Ya, tanya Nabi dulu. Sama nggak kira-kira jawabannya sama Nabi gitu loh. Yesus umur 13 tahun itu bar mitzvah. Orang Yahudi itu umur 13 tahun harus bar mitzvah. Setelah bar mitzvah, artinya dia anak-anak hukum. Artinya Yesus harus mengikuti semua aturan dalam Torah. Termasuk tidak boleh tampil. Karena pelayan Tuhan baru boleh tampil usia 30 tahun. Makanya Yesus baru nongol lagi usia 30 tahun.
ya 30 tahun, kemudian dibaptis oleh seorang Lewi, harus orang Lewi, yaitu si Yohanes. Yohanes ini kan orang Lewi, anak keturunan Harun. Maka Yesus yang orang Yehuda itu ditahbiskan menjadi pelayan oleh seorang Lewi yang namanya Yohanes. Lalu Yohanes bilang, harusnya aku yang dibaptis olehmu. Yesus berkata, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Apa itu? Ya udah aturan di dalam Torah itu. Itu ya. Jadi usia 13 tahun setelah Yesus bar mitzvah, ya artinya punya KTP lah gitu ya. Punya kalau orang Indonesia itu punya KTP bar mitzvah itu. Berarti dia harus ikutin semua aturan Torah. Kenapa 12 tahun Yesus ke Yerusalem ditulis? Karena belum bar mitzvah. Makanya boleh dituliskan di situ. Tetapi 13 tahun nggak boleh lagi dia. Apalagi kalau dibilang katanya, kalau Yesus bilang mujizat umur 12 tahun, itu Yesusnya sesat itu. Karena Yesus tidak boleh bikin mujizat apapun sebelum usia 30 tahun. Begitu ya. Itu kalau Nabi, tapi minta maaf ya, Nabi Kristen Protestan atau Kristen Katolik gitu loh? Nggak ada Kristen itu karangannya orang. Pokoknya saya pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Ya. Karena gini loh, karena yang kemarin saya tanya dengan siapa tuh ya, dengan pendeta siapa tuh namanya, dia katanya lagi sekolah gitu loh. Kenapa kok Tuhan masih sekolah, kata saya gitu. Tuhan harus sekolah, Yesus harus sekolah. Tuhan Yesus masih sekolah, lagi sekolah katanya. Harus gitu, sekolah. Kan? Iya. Yesus usia 13 sampai 30 tahun, Yesus sekolah rabbinik. Makanya dia ditahbiskan menjadi seorang rabai. Nggak kayak ustadz. Orang Islam kan asal azan, asal sering jelek-jelekin Kristen terus dipanggil ustadz, itu kayak Donitan langsung dipanggil ustadz, Hani Kristian langsung dipanggil ustadz. Kalau orang Kristen, ya Katolik ataupun Kristen yang kamu tadi sebut, mau jadi pendeta harus sekolah dulu. Harus sekolah. Ya, nanti. Okay. Yesus Kristus dan orang Yahudi sama. Kalau mereka mau mengajar di bait suci, mereka harus sekolah dulu. Nah, gelarnya namanya rabai zaman itu. Rabai itu adalah sebuah gelar. Sebagai sebuah gelar untuk ahli Taurat. Ahli Taurat itu ahli hukum, lawyer itu loh. Zaman sekarang itu ahli hukum, lawyer. Makanya Yesus pernah disuruh bikin hukum waris. Yesusnya nggak mau. Ya, itulah namanya gelar seorang sarjana rabai. Sekolah Yesus ya. Artinya ada sekolah sampai bar mitzvah, itu sekolah dasar. Sampai bar mitzvah itu sekolah dasar. Setelah itu kamu melanjutkan sekolah rabai, rabbinik. Kamu mau jadi rabai, ya nanti kamu jadi orang Farisi, atau kamu jadi ahli Taurat, atau jadi imam, atau kamu jadi rabai. Nah, itu ada beberapa ini ya, produknya. Kamu jadi politikus, jadi imam, atau jadi rabai, ahli hukum biasa, seperti itu ya. Oke, terima kasih Nabi, semoga selalu sehat. Oke. Iya, luar biasa buat Antah yang manis dan cantik. Gantian dulu, siapa ini yang mau buka mic? Immanuel, silakan Pak Immanuel.